Hello Randomania, what's up? Semoga baik-baik saja, amin. Di video kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film yang diperankan oleh mantan kabogo saya, yaitu Natasha Wilona. Film apa tuh? Yups, film Aku Tahu Kapan Kamu Mati yang dirilis pada tahun 2020. Serem banget yes judulnya. Bagaimana keseruan kisahnya? Tonton video ini sampai habis. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan di subscribe saja agar kami lebih semangat menceritakan film lainnya. Eits, tapi ingat, ini adalah konten spoiler. Ingat ya, spoiler. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasannya. And right now, gas, berangkat! Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang perempuan yang sedang terbaring di rumah sakit. Perempuan itu bernama Sienna, di mana pada saat itu seketika terlihat detak jantungnya tiba-tiba terhenti yang menandakan kalau Sienna kini telah tewas. Jenazah Sienna pun dibawa oleh kedua petugas rumah sakit untuk dibawa ke ruang jenazah. Ketika di perjalanan menuju kamar jenazah, tak disangka Sienna terbangun dan hidup kembali. Tentu saja hal itu membuat kedua petugas itu lari ketakutan. Scene beralih pada seorang wanita yang bernama Flo yang merupakan sahabat Sienna. Saat itu, Flo sedang mengingat kebersamaannya bersama Sienna, Neni, dan Vina. Tiba-tiba, dia dikagetkan dengan kemunculan seorang wanita menyeramkan yang ada di halaman asrama. Karena takut, Flo langsung masuk dan menghampiri Neni dan Vina. Ia mengatakan kalau dia melihat hantu Sienna ada di depan asrama. Kemunculan Sienna membuat mereka ketakutan. Sienna pun mengatakan pada teman-temannya kalau dirinya bukanlah hantu. Teman-temannya pun mencoba memastikannya dengan melihat kaki Sienna yang masih napak di lantai. Sesaat kemudian, Sienna menceritakan pada teman-temannya jika dirinya sempat mengalami koma setelah tersambar petir. Bahkan, Sienna mengalami mati suri, dan kini ia berhasil hidup kembali dari kematiannya. Flo yang masih takut dengan Sienna mengatakan pada Sienna kalau benar jika Sienna masih hidup, lalu mengapa saat di luar Sienna harus menunduk seperti hantu. Sienna pun menjawab kalau dirinya sedang mencari gelang persahabatan mereka yang hilang di halaman asrama, dan akhirnya ia berhasil menemukannya. Mereka bertiga yang mendengar hal itu terlihat sangat bahagia setelah mengetahui Sienna tidak jadi mati. Keesokan harinya di sekolah, kita diperlihatkan seorang murid laki-laki bernama Brahma. Bisa dibilang Brahma merupakan idola para ciwi-ciwi di sekolah tersebut. Semua wanita di sekolah itu memuja dia, tapi dia selalu cuek dan hanya tertuju pada satu wanita, yaitu Sienna. Singkat cerita, saat Sienna sedang berada di toilet, tiba-tiba dia mendengar suara tangisan seorang perempuan. Dan ketika Sienna mengeceknya, ternyata itu adalah tangisan salah satu teman sekolahnya yang bernama Aini. Namun setelah Aini pergi, Sienna dikagetkan dengan kemunculan hantu wanita menyeramkan. Saat upacara sekolah berlangsung, mereka semua dikagetkan dengan Aini yang melompat dari atas gedung sekolah hingga membuat Aini tewas seketika. Setelah kejadian itu, Sienna mengatakan pada teman-temannya bahwa sebelum Aini meninggoy, ia melihat Aini menangis di toilet. Bahkan selain itu, ia juga memberitahu pada teman-temannya jika dirinya juga melihat sosok hantu wanita menyeramkan di toilet itu. Saat jam istirahat, Sienna didatangi oleh geng ciwi-ciwi populer yang bernama Denisa, Neta, dan Firly. Denisa merupakan mantan dari Brahma dan tidak suka melihat kedekatan Sienna dengan Brahma. Karena Denisa masih bogoh bet kasih Brahma, Denisa pun mengancam Sienna dengan mengatakan agar Sienna jangan pernah mendekati Brahma. Setelah Denisa and the gang pergi, Brahma datang menghampiri Sienna dan mengajak Sienna untuk nonton bioskop bersamanya. Karena Sienna tak mau berurusan dengan Denisa, Sienna pun menolak ajakan Brahma.
Malam harinya, saat Sienna sedang sendirian di asrama, ia dikagetkan dengan pintu yang terbuka dengan sendirinya. Ia pun menutup pintu itu, namun saat ia menutup pintu itu, ia dikagetkan lagi dengan suara ketukan pintu. Sienna yang penasaran pun mencoba untuk melihat siapa yang mengetuk pintu itu, dan tiba-tiba ia pun langsung membangunkan teman-temannya dan mengatakan bahwa ia melihat hantu anak kecil. Karena penasaran, Sienna dan teman-temannya mencari hantu anak kecil itu. Walaupun takut, mereka semua memberanikan diri untuk mencari keluar asrama. Saat mereka ada di halaman asrama, tiba-tiba hantu itu muncul kembali. Sienna segera mengikuti hantu kecil itu, dan tak disangka hantu tersebut sedang berada di samping Pak Somad yang merupakan satpam di asrama tersebut. Keesokan harinya, Sienna dan teman-temannya ngadengi kabar kalau Pak Somad sudah meninggal. Sienna dan teman-temannya pun pergi ke rumah duka untuk mengucapkan belasungkawa. Saat Sienna ada di rumah duka, ia mendapatkan kabar dari istri Pak Somad bahwa kini ia telah hidup sendiri setelah ditinggal mati oleh anak dan suaminya. Mendengar hal itu, Sienna baru menyadari kalau hantu anak kecil itu merupakan anak Pak Somad yang telah lama tewas. Singkat cerita, saat di sekolah, mereka berempat bingung dengan peristiwa kematian Aini dan Pak Somad. Karena sebelum mereka meninggal, Sienna melihat hantu yang mengikuti mereka. Neni segera mencari informasi di internet. Di sana dijelaskan jika hantu tersebut merupakan kerabat dekat atau keluarga. Maksud dan tujuannya yaitu untuk menjemput orang-orang terdekatnya sebelum meninggal. Dan hantu-hantu tersebut bisa dilihat oleh Sienna. Hal itu bisa terjadi karena Sienna pernah mengalami mati suri. Saat berada di dalam kelas, Sienna kembali melihat hantu perempuan anak kecil yang berada di belakang Bu Guru Fiona. Sienna pun mulai takut dan khawatir pada Bu Fiona karena takut Bu Fiona meninggoy. Saat jam istirahat, terlihat salah satu murid di sana tengah membagikan undangan birthday party nanti malam. Sementara itu, Brahma dihampiri oleh kawannya dan mengajak Brahma untuk ikut balap motor bersamanya nanti malam. Brahma pun menyetujui ajakan temannya itu. Tidak lama kemudian, datanglah Denisa dan mengajak Brahma untuk pergi bersamanya ke acara pesta ulang tahun nanti malam. Akan tetapi, hal itu ditolak oleh Brahma dengan alasan jika dirinya akan pergi bersama Sienna. Ketemu nanti malam ya? Iya. Malam harinya, Sienna dan kawan-kawan bersiap untuk pergi ke pesta tersebut. Setelah mereka sampai di lokasi pesta, Brahma memberikan kado pada Sienna. Brahma mengatakan untuk membuka kado itu di keesokan harinya. Kemudian Brahma pamit pada Sienna jika dirinya akan memarkirkan motor dulu. Namun saat Brahma hendak memarkirkan motor, Sienna seketika dibuat takut ketika melihat hantu menyeramkan yang berada di belakang Brahma. Sienna segera menghampiri teman-temannya dan mengatakan tentang hantu yang baru saja ia lihat. Namun tidak lama kemudian, Denisa datang dan langsung melabrak Sienna. Denisa mencoba merebut kado yang dipegang Sienna, namun Sienna menolak memberikannya. Brahma yang sudah janji pada kawannya, ia pamit pada Sienna untuk balapan motor. Sienna mencoba mencegahnya dan memberitahu jika ada arwah yang akan menjemput dirinya. Brahma yang tidak percaya dengan ucapan Sienna tidak menghiraukannya dan langsung pergi untuk balapan motor. Sienna yang tak ingin terjadi sesuatu pada Brahma mengajak kawan-kawannya untuk menyusul Brahma ke tempat balapan liar. Sienna sangat khawatir dengan keselamatan Brahma karena hantu perempuan itu terus berada di belakang Brahma. Sienna mengatakan kalau hantu yang ia lihat merupakan arwah yang akan menjemput kematian Brahma. Flo yang mulai kesal dengan Sienna mengatakan bahwa tidak ada manusia yang bisa mengetahui kematian seseorang. Setelah selesai balapan, Brahma masih hidup dan tidak terjadi apa-apa. Flo dan teman-temannya seolah mengejek Sienna yang sok tahu akan kematian seseorang. Namun, saat Brahma akan menghampiri Sienna, tiba-tiba datang sebuah mobil box dan langsung menghantam Brahma hingga meninggoy. Kamu baik-baik aja? Setelah tewasnya Brahma, kini mereka bertiga benar-benar percaya pada Sienna. Akan tetapi, Flo yang masih terlihat ragu karena Flo menanyakan hantu anak kecil di sekolah yang tempo hari Sienna lihat. Karena setelah kemunculan hantu itu tidak ada orang yang meninggoy. Neni pun menjawab,
Mungkin saja jika hantu itu masih sedang mencari kerabat atau keluarganya yang akan dijemput. Tiba-tiba wajah Flo terlihat panik dan langsung pamit pada mereka bertiga. Flo menelpon pada ibunya dan bertanya jika Rizka adiknya Flo tewas di saat usianya 10 tahun. Ibu Flo pun membenarkan hal tersebut. Flo yang mulai ketakutan jika hantu di sekolah itu merupakan saudaranya, meminta bantuan pada Sienna untuk membujuk arwah Rizka agar tidak jadi menjemputnya. Saat tengah malam, Sienna yang saat itu sedang sendiri, tiba-tiba pintu terbuka dengan sendirinya. Ia pun melihat keluar untuk mengecek situasi sekitar asrama. Tiba-tiba Sienna dikagetkan dengan sosok kuntilanak merah. Akan tetapi saat Sienna akan masuk lagi, pintu itu tertutup dengan sendirinya. Karena tak ada pilihan, Sienna pun lari seedan-edannya untuk menghindari kuntilanak itu. Saat sedang berlari, Sienna ditajong dan langsung ngajuralit. Dan tiba-tiba OMG, hello, it's just dream. Udah tegang bed, malah mimpi. Keesokan harinya, saat Sienna sedang berada di perpustakaan, dia kembali melihat hantu anak kecil itu. Kemudian, Sienna segera mendatangi teman-temannya dan menceritakan yang baru saja dia lihat. Di saat bersamaan, hantu anak kecil itu muncul lagi. Mereka berempat yang mulai ketakutan perlahan mengikuti hantu tersebut. Hantu itu pergi ke sebuah gudang dan mereka pun mengikutinya ke gudang. Di gudang, mereka dikagetkan dengan kursi yang bergerak dengan sendirinya. Malam harinya, saat Sienna akan tidur, dia melihat hantu anak kecil itu lagi. Hantu itu kini berada bersama Flo yang sedang tertidur. Sienna segera membangunkan Neni dan Vina. Sienna mengatakan kalau hantu anak kecil itu merupakan Rizka, adiknya Flo. Kemungkinan besar hantu itu akan menjemput saudarinya, yakni Flo. Maka dari itu, akhirnya mereka bertiga pun memiliki sebuah rencana untuk ekstra menjaga Flo dari segala hal yang bisa membuat Flo celaka. Rencana tersebut jangan sampai diketahui oleh Flo, karena Flo akan sedih jika mengetahui kematiannya sebentar lagi. Kenapa sih? Aduh. Setelah beberapa hari mengawasi Flo, akhirnya Neni mendapatkan informasi yang menyebutkan tentang orang pintar. Mungkin saja hal itu bisa mencegah kematian yang mengintai Flo. Mereka bertiga pun segera mendatangi rumah orang pintar tersebut. Sesampainya di sana, orang itu memberikan sebuah botol berisi air sakti. Menurut dukun itu, air tersebut bisa menyelamatkan Flo dari kematian. Di asrama, saat Sienna akan mencampurkan air itu dengan air yang akan diminum oleh Flo, Denisa datang dan langsung mengambil botol tersebut. Sienna merebut kembali botol itu. Saat Sienna akan pergi, Denisa melangkahkan kakinya hingga membuat Sienna tersandung dan ngagudiblak, sehingga air botol tersebut jatuh berantakan. Karena kesal, Sienna langsung menyerang Denisa and the gang. Perkelahian antara mereka pun tak bisa terhindarkan. Mendengar suara keributan, Flo, Neni, dan Vina segera bergegas menghampiri Sienna. Flo meminta kepada Neni dan Vina untuk membawa Sienna ke kamar, sedangkan dirinya akan mencari kotak P3K untuk mengobati luka Sienna. Setelah Flo berhasil menemukan kotak itu, Denisa datang dan menghalangi Flo untuk mengobati Sienna. Denisa mencoba merebut kotak itu, namun Flo tetap kekeh tidak mau memberikannya. Saat rebutan obat di tangga, Flo terjatuh dan kepalanya terbentur ke lantai. Saat di rumah sakit, mereka bertiga sangat merasa bersalah. Mereka sedih melihat Flo terbaring lemah di rumah sakit. Flo mengatakan kalau Sienna tidak perlu khawatir tentang apa yang dilihatnya, karena itu merupakan anugerah yang tak bisa dimiliki semua orang. Soal bisa tahu kapan orang mati. Akan tetapi Sienna yang tak ingin jika dirinya harus kehilangan Flo, maka ia berpamitan pada Neni dan Vina jika ia akan mencari seseorang yang mempunyai kelebihan yang sama dengannya. Sesampainya di sana, terlihat jika orang itu telah buta. Ia sengaja membutakan matanya karena ia merasa takut jika melihat ada orang yang akan meninggal. Tapi saat ia membutakan matanya, rasa takut itu menghilang dan ia tidak bisa melihat apa-apa lagi. Sienna menanyakan bagaimana cara menggagalkan kematian. Orang itu menjawab, tidak ada yang bisa menghindari kematian. Orang itu menyarankan pada Sienna harus menemani temannya menuju kematian.
karena dengan cara itu temannya akan pergi meninggal dengan tenang. Setibanya di rumah sakit, Sienna bertemu Flo yang sedang duduk di kursi roda, di mana pada saat itu Flo mengatakan pada Sienna jika saat ini kondisinya baik-baik saja. Kemudian Flo memberikan gelang persahabatannya pada Sienna. Tidak berselang lama, datanglah Neni bersama Vina yang terlihat sangat sedih. Dan ternyata yang baru saja Sienna lihat adalah arwah dari Flo. Setelah mengetahui kalau Flo sudah meninggal, kini Sienna dengan tenang dan ikhlas melepas kematian Flo. Bahkan kini Sienna bisa menerima kelebihan yang dia miliki. Dan film pun berakhir. Saya bisa pergi dengan tenang. Dan itulah alur cerita film Aku Tahu Kapan Kamu Mati. Bagaimana? Seru dan menegangkan sekali bukan? Sienna yang mengalami mati suri kini mendapatkan kelebihan yang tak biasa. Dia bisa mengetahui kapan orang itu akan mati. Dengan kemampuannya itu, Sienna pun mengetahui kalau sahabatnya akan mati dalam waktu dekat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah rezeki, jodoh, dan maut adalah takdir Allah yang tidak bisa diubah. Kita harus ikhlas menerima itu semua. Saya Ede pamit undur diri. Salam sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you and goodbye.